dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Mahendra. Pada video kali ini kami akan menjelaskan review artikel tentang penyakit tuberkulosis yang sudah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok. Nama saya Ahsan Makarim dengan NIM 24109122100045. Nama saya Muhammad Taufik Masabi dengan NIM 241091221015. Nama saya Kezia Revalina Faraja Putri dengan NIM 24109121200006. Nama saya Salsabila dengan NIM 24109122200048. Nama saya Kezia Andra dengan NIM 24109122200046. Nama saya Rizvina dengan NIM 24109123200031. Nama saya Mutia Humaira dengan NIM 24109121200010. Nama saya Sheryl Binta Ananda dengan NIM 24109122200010. Nama saya Rizal Sotokurha dengan NIM 23109122200013. Nama saya Raffi Sarana dengan NIM 24109123200001. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton. Pengantar Jurnal Pralambang dan Setiawan 2021 berjudul Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia, membahas faktor-faktor risiko yang mempengaruhi tingginya insiden tuberkulosis di wilayah Puskesmas Malimongan Baru, Makassar. Penelitian case control dengan 84 responden menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tuberkulosis, kondisi lingkungan, dan status ekonomi berperan signifikan dalam risiko infeksi. Hasil ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung program intervensi yang lebih efektif dalam menanggulangi tuberkulosis di Indonesia. Salah satu jurnal Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia oleh Pralambang dan Setiawan 2021 menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingginya insiden TB di Indonesia melalui metode case control di Puskesmas Malimongan Baru, Makassar. Penelitian ini melibatkan 84 responden dan menemukan bahwa faktor sosiodemografi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, serta kondisi lingkungan memengaruhi risiko TB. Misalnya, laki-laki memiliki odds ratio atau OR 4,19 dan usia di atas 36 tahun odds ratio atau OR 3,54. Ventilasi dan pencahayaan alami di rumah menurunkan risiko TB. Ringkasan 2, pengetahuan masyarakat tentang TB yang merupakan faktor penting dalam risiko infeksi. Dengan odds ratio atau OR 4,439 menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman meningkatkan kerentanan. Studi ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan dan peningkatan kesadaran sebagai strategi pencegahan, serta relevansi hasilnya untuk kebijakan kesehatan Republik dan program intervensi yang lebih efektif di Indonesia. Kedua jurnal yaitu Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia oleh Pralambang dan Setiawan 2021 serta Analisis Determinan Kejadian Tuberkulosis Paru oleh Fitriati, Wahyudi, dan Murni 2022 memberikan kontribusi signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis di Indonesia. Jurnal Pralambang dan Setiawan menggunakan pendekatan case control untuk menganalisis data dari Puskesmas Malimongan Baru, Kota Makassar, dengan fokus pada faktor sosiodemografi, lingkungan, dan perilaku individu. Temuan mereka menunjukkan bahwa pengetahuan tentang TB dan kondisi lingkungan seperti ventilasi rumah sangat berpengaruh terhadap resiko penyakit ini. Pada jurnal, Fitriati dan kawan-kawan juga mengadopsi pendekatan analitis, tetapi lebih menekankan pada determinan yang lebih luas, termasuk aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kejadian TB paru. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepadatan hunian dan akses terhadap layanan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat infeksi.
Penelitian ini menyoroti pentingnya intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses ke layanan kesehatan sebagai strategi pencegahan. Dari segi metodologi, kedua penelitian menawarkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Pralambang dan Setiawan lebih fokus pada analisis faktor individu dan lingkungan, sementara Fitriyanti dan kawan-kawan menekankan konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Keduanya menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah tuberkulosis secara efektif di Indonesia, diperlukan strategi yang holistik, mencakup edukasi masyarakat, perbaikan kondisi lingkungan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan kesehatan publik yang lebih efektif dalam menangani tuberkulosis di Indonesia. Kritik selanjutnya. Kedua jurnal yaitu jurnal yang berjudul Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia oleh Pralambang dan Setiawan pada tahun 2021 dan jurnal Patofisiologi Penyakit Infeksi Tuberkulosis oleh Mariah dan Zulkarnain juga tahun 2021 memberikan pandangan berbeda, namun tetap saling melengkapi tentang tuberkulosis. Pralambang dan Setiawan menganalisis faktor risiko tuberkulosis di Indonesia melalui studi kasus di Puskesmas Malimangan Baru menemukan bahwa faktor sosiodemografi, lingkungan, dan perilaku seperti pengetahuan masyarakat terkait kondisi rumah dan merokok berperan penting. Mereka menyimpulkan bahwa edukasi, kesehatan, dan perbaikan lingkungan sangat penting dalam pencegahan tuberkulosis. Jurnal Mariah dan Zulkarnain menyoroti patofisiologi tuberkulosis, menjelaskan mekanisme infeksi Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru, respon imun tubuh, serta faktor-faktor seperti gizi dan penyakit penyerta yang memperburuk kondisi pasien. Penting untuk memahami intervensi medis yang efektif. Kedua penelitian memiliki metodologi yang berbeda. Pralambang dan Setiawan menggunakan analisis epidemiologis untuk mengidentifikasi faktor risiko, sedangkan Mariah dan Zulkarnain menjelaskan mekanisme perkembangan TB dalam tubuh. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang TB untuk merancang strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Integrasi temuan jurnal ini dapat memberikan wawasan logistik dalam menangani masalah tuberkulosis di Indonesia. Dua jurnal Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia oleh Pralambang dan Setiawan 2021 dan faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru-paru oleh Setiawan, Novianti, dan Halim 2022 memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis atau TB di Indonesia dengan pendekatan berbeda. Jurnal Pralambang dan Setiawan menggunakan metode case control dari Puskesmas Malimangan Baru menyoroti pengaruh faktor sosiodemografi, lingkungan, dan perilaku individu. Mereka menemukan bahwa pengetahuan rendah tentang TB atau tuberkulosis dan kondisi lingkungan seperti ventilasi rumah berhubungan signifikan dengan risiko TB tuberkulosis dan odds ratio atau OR mencapai 4,439. Selanjutnya, jurnal Gu et al. Berorientasi pada teknologi pencitraan radiografis dan model pembelajaran mesin dalam diagnosa dan lokalisasi TB pada fototoraks. Mereka mengembangkan model AI untuk deteksi awal dan lokalisasi TB pada fototoraks yang dapat membantu dokter dalam membuat diagnosis lebih akurat dan cepat. Model ini menggunakan dataset yang luas dan kompleks.
untuk melatih model prediktif yang dapat mendeteksi gejala-gejala spesifik TB pada citra radiografis. Sementara itu, jurnal Balaisa et al. Lebih fokus pada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan penderita TB dengan hasil terapi di Puskesmas Biak Banggai. Mereka menggunakan metode survei analitik dan menemukan bahwa pengetahuan yang adekuat tentang TB, sikap positif, dan tindakan yang tepat berhubungan dengan hasil terapi yang lebih baik. Artinya, penderita TB yang memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit ini dan bersikap positif, tendensinya akan memiliki hasil terapi yang lebih baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan analisis ini menekankan bahwa tuberkulosis tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko individu, lingkungan, serta aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang efektif harus mencakup edukasi kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan, dan peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan. Saran untuk pemerintah dan pemangku kepentingan adalah mengembangkan program intervensi terintegrasi, termasuk kampanye edukasi masyarakat tentang tuberkulosis dan pentingnya pengobatan yang tepat, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi, pemanfaatan teknologi modern dalam diagnosis dan pengobatan tuberkulosis juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan penanganan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi beban tuberkulosis dan mencapai tujuan eliminasi penyakit. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.